Jalan-jalan ke Candi Prambanan. Jangan lupa selfie di pelataran. Digital rupiah itu sudah keniscayaan. Transaksi digital masa depan. Tepuk tangan semuanya. Yes, welcome back, ladies and gentlemen. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia. Crypto Daily Indonesia pada kesempatan kali ini memberi kembali Anda informasi terbaru apa yang terjadi di ruang di lingkup kripto. Maka dari itu bagi diri Anda yang belum terlibat bersama kami di tim Crypto Daily Indonesia, libatkan diri Anda dengan cara sangat mudah teman-teman ya. Tentunya dengan cara smash tombol like setiap video kami, subscribe, bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan info terbaru, updatean terbaru dari YouTube channel Crypto Daily Indonesia. Baik ya, di video awal yang saya tunjukkan kepada Anda semua, ada pembaharuan penting, pembaharuan terbaru datang dari Bank Indonesia, Bank Sentral Indonesia atau biasa disebut dengan BI, Bank Indonesia, kembali mengupdatekan kepada kita informasi terbaru tentang CBDC dari Bank Sentral Indonesia, Central Bank Digital Currency dari Indonesia, teman-teman. Maka dari itu sebentar kita akan liput itu, kemudian juga ada beberapa informasi lainnya tentang prediksi Luna Classic, kemudian juga ada FAT, informasi FAT terjadi, info yang saya dapat datang dari Decrypt bahwa ada beberapa info mengabarkan kepada kita tentang ketakutan yang terjadi nanti di tahun 2023. Ini hanya sebagai informasi teman-teman. Kalian disclaimer, apa yang saya sampaikan ini yang saya temukan di sosial media mereka. Baik, sebelum kita ke sana kita melihat dulu perkembangan terbaru saat ini. Global market cap kita cek di CoinGecko ya. Nah, saat ini untuk global market cap mengalami kenaikan 1,9% dalam 24 jam terakhir di kisaran lebih dari 905 miliar US. Saat ini kembali mengalami kenaikan di atas 900-an miliar US dollar tepatnya 905 miliar US dollar per 24 jam terakhir ini untuk global market cap-nya. Kemudian kita mengacu pada Bitcoin-nya juga pun dalam 24 jam terakhir bullish 1,9%. Untuk performa 7 hari lumayan baik 5%-an di harga 17 ribuan, kembali tembus naik di atas harga 17 ribu, tepatnya saat ini 17.272 US. Kemudian Ethereum 2,6% bull, lumayan baik juga kalau kita pantau 7 hari. 7 hari dia mengalami kenaikan 8% lebih untuk Ethereum di harga 1.200-an, 1.289 US per Ethereum. Kemudian kita pantau beberapa altcoin lain termasuk BNB 1,8% bull. Kemudian XRP 0,9%. Kemudian menyusul Dogecoin 1,8% bull, Cardano 1,8%, kemudian Polygon Matic 2,2%, Polkadot 1,7%, kemudian ST Ethereum ST ETH 2,9%, Litecoin, Litecoin mengalami kenaikan lumayan tinggi 9,9%, menyusul Shiba Inu 3,7%-an. Kemudian OKB nampaknya di sini memang kalau kita pantau sekilas token koin teratas mengalami kenaikan hampir keseluruhan memang di sini dalam 24 jam terakhir terlihat bullish teman-teman. Kalau kita cek di Crypto Bubbles sangat jelas kalian lihat di sini top 100 kebanyakan aset kripto mengalami kenaikan rata-rata di sini kita melihat mendominasi hijau dan bahkan di sini tak terlihat yang mengalami merah teman-teman Yang merah di sini yang saya bisa lihat ada EMX, kemudian ada TWT sangat kecil penurunannya, bisa dikatakan hanya sideways. Tertinggi, kemudian di sini ada Celo yang lumayan juga 4,3%, top 100 mengalami bear. Yang tertinggi top 100 saat ini ada Axie Infinity atau AXS mengalami kenaikan 22,9%. Kemudian menyusul ada Kronos CRO, koin dari Crypto.com. Kemudian Litecoin seperti kita lihat tadi di CoinGecko mengalami kenaikan yang lumayan tinggi. Kemudian ada Dash, SNX, Leo, kemudian Near dan beberapa altcoin lain, Sandbox, FTT,
6,6% juga ya mengalami kenaikan ya. Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama kita akan lihat dulu perkembangan terbaru dari BI, Bank Indonesia, menginformasikan tentang perkembangan terbaru perencanaan yang mereka keluarkan ya, white paper dari Central Bank Digital Currency dari rupiah digital dengan nama proyek adalah proyek Garuda. Baik, kita akan ulas, kita akan melihat hari ini ya teman-teman ya. Ini perkembangan ini informasi beberapa jam yang lalu. Baik, saya langsung tunjukkan kepada Anda perkembangan Central Bank Digital Currency CBDC menjadi suatu keniscayaan. Ini sesuai apa yang dikatakan oleh Gubernur Bank Indonesia seperti apa yang Anda tonton di video awal. Beberapa negara pun telah melakukan uji coba CBDC sesuai dengan apa yang saya sampaikan juga di beberapa video kami yang lalu tentang beberapa negara yang sudah mulai melakukan uji coba CBDC mereka ya, Central Bank Digital Currency, termasuk ada di sana ada Brazil, kemudian beberapa negara lainnya yang memang sudah sangat banyak negara yang berfokus kepada pengembangan digital currency mereka atau fiat digital mereka teman-teman. Nah, kemudian next saya tunjukkan kepada Anda updatean dari Bank Indonesia. Sobat rupiah, penggunaan transaksi digital di era kini tentunya sudah tak terelakkan dalam rangka mengoptimalkan potensi digitalisasi untuk inklusi keuangan. Bank Indonesia mengeluarkan white paper atau buku putih Central Bank Digital Currency CBDC alias rupiah digital. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa sih rupiah digital itu? Baik, Bank Indonesia langsung memberi kita penjelasan, apa sih rupiah digital itu? Baik teman-teman semua, tanpa berlama-lama langsung kita melihat. Secara prinsip, rupiah digital adalah alat pembayaran non-tunai. Artinya alat pembayaran secara digital ya, bisa ditransfer menggunakan handphone kita secara digital, teman-teman semua, tetapi kita belum mengetahui bagaimana sih sistem yang dikeluarkan nanti. Apakah dia menggunakan blockchain atau bagaimana, kita belum tahu pasti. White papernya pun belum dirilis, ini baru perencanaan. Ketika ada info-info terbaru ya, saya akan sampaikan kepada Anda. Tentunya ini sangat berbeda dengan Bitcoin teman-teman ya. Bitcoin yang dipatok ya, yang dipatok jumlah ya, dipatok supply-nya berapa, maksimal berapa, tentu akan berbeda dengan rupiah digital. Ini fiat yang dimana negara Indonesia ingin menjadikan fiat rupiah yang secara fisik itu akan dijadikan secara digital, akan dibentuk secara digital juga teman-teman. Tentunya ini akan berbeda dengan Bitcoin ya, pastinya seperti itu. Next ya, rupiah digital adalah alat pembayaran non-tunai yang dikeluarkan Bank Indonesia secara sah sebagai otoritas moneter di Indonesia. Apa sih bedanya? Nah, bentuknya berbasis digital sehingga bisa jadi salah satu pilihan untuk bertransaksi. Next, kemudian ada 3 alasan Bank Indonesia perlu mengeluarkan rupiah digital. Nah, ini ada beberapa alasan ya. Contohnya ada 3 alasan dari BI perlu mengeluarkan rupiah digital ini. Di antaranya yang pertama, sebagai satu-satunya otoritas yang berhak mengeluarkan digital currency sesuai undang-undang. Nah, next kemudian yang kedua, untuk melayani kebutuhan berbagai jenis alat pembayaran, tak hanya uang fisik dan kartu, tapi juga digital. Nah, memang belum ada, saya melihat ya, belum ada nampaknya memang Indonesia ini akan menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah ataupun menerima kartu dari Binance ya, menerima pembayaran menggunakan koin Binance. Memang tanda-tanda itu belum ada teman-teman, berbeda dengan negara-negara lain. Tentunya kita menunggu saja info-info terbaru. Nah, mungkin setelah digital rupiah keluar mungkin ya, kita tidak tahu apakah memang Bank Indonesia, apakah memang Presiden Indonesia. Tentunya ini tergantung Presiden. Kalau Presiden mengatakan di Indonesia perlu disahkannya Bitcoin, perlu masuknya kripto, disahkan beberapa kripto teratas bisa disahkan dalam alat pembayaran, tentunya Bank Indonesia, Gubernur Bank Indonesia akan mengikuti Presiden ya. Kita menunggu saja. Jika nanti pemilihan Presiden di 2024 ya, kita tidak tahu siapa yang akan terpilih nantinya. Ketika nantinya Presiden kita yang baru ya, menggantikan Bapak Joko Widodo ya, nanti
kita melihat kalau dia melek, kalau dia pro dengan Bitcoin, saya kira dia akan melegalkan Bitcoin tentu dengan pertimbangan yang besar di negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat kerjasama internasional, di antaranya seperti itu. Kita beri like. Kemudian ya datang dari Bitcoin Magazine menginformasikan kepada kita info dari Rusia ya kali ini, bahwa Kepala Komite Keuangan Kongres Rusia mengatakan Bitcoin dan produk kripto pasti, teman-teman ya. Di sini dia katakan pasti akan legal tahun depan. Ini menurut dari Kepala Komite Keuangan Kongres Rusia. Sumber ini yang saya ambil berasal dari Bitcoin Magazine, teman-teman. Ini merupakan salah satu juga info media sosial Twitter yang sudah familiar di ruang cryptocurrency. Seperti apa juga yang saya katakan tadi, bahwa ada berita FAT yang datang di ruang kripto ya, bahwa memprediksi Bitcoin bisa kembali turun lagi di tahun 2023 karena ada beberapa alasan ya. Di sini saya tunjukkan kepada Anda. Bukan saya ingin mentakut-takuti Anda di ruang kripto, teman-teman. Mungkin bagi Anda ya yang baru terjun, yang baru masuk di ruang kripto, ini sebagai hanya informasi saja, kalian disclaimer ya. Di sini saya hanya mengabarkan kepada Anda semua ya apa yang saya dapatkan di ruang kripto yang perlu kalian ketahui agar Anda dapat mengantisipasi ketika hal ini akan terjadi nantinya, teman-teman. Tetapi ini tidak begitu pasti apakah akan terjadi atau tidak. Baik, langsung saya meliput. Bitcoin bisa turun ke 5.000 US per unitnya atau per BTC di tahun 2023. Ini tentunya akan menjadi kejutan nanti. Nah, tentunya sumber ini berasal dari Standard Chartered, teman-teman ya, yaitu dari grup perbankan Standard Chartered ya. Harga makanan jatuh dan Bitcoin mencapai 5.000 dolar per BTC, semuanya membuat daftar kejutan ya. Ini analisa ya, prediksi dari Standard Chartered, teman-teman, untuk tahun depan. Tetapi ini tidak begitu pasti ya. Memang apa yang diungkapkan oleh salah satu grup perbankan ini ya, menurut saya memang ini perlu juga kalian ketahui agar kalian mendapat info-info penting di ruang cryptocurrency. Next, Bitcoin masih bisa jatuh lebih jauh tahun depan menurut analis di Standard Chartered, teman-teman. Cryptocurrency pertama yang terbesar di dunia dapat anjlok hingga 5.000 US dollar per BTC-nya. Bagaimana pandangan Anda? Apakah memang akan turun di kisaran 5.000 tahun depan, atau mungkin Bitcoin bisa menyentuh di 25.000, 30.000-an US dollarnya ya di tahun 2023 nanti? Coba kalian tulis di kolom komentar dalam satu skenario yang dibayangkan oleh grup perbankan yaitu Standard Chartered. Karena pecahnya gelembung kripto ya, mungkin yang dimaksud ya ada beberapa alasan, diantaranya runtuhnya FTX, runtuhnya Terra Luna, dan beberapa proyek lainnya, Trero Capital, Voyager, Genesis ya, Celsius, dan banyak proyek kripto lain yang runtuh di tahun 2022 ini, memiliki konsekuensi sepanjang tahun 2023 akibat runtuhnya. Akibat banyak runtuhnya proyek di tahun 2022, konsekuensi ini akan muncul ya, analisa mereka akan muncul di tahun 2023 mendatang. Next up, hasil jatuh seiring dengan saham teknologi, dan sementara penjualan Bitcoin melambat, kerusakan telah terjadi. Tulisan kepada penelitian Global Bank, Eric Robertson. Prediksi tersebut dibuat sebagai bagian dari daftar kejutan tahun ya, kejutan tahunan Standard Chartered yang menurut analis diyakini pasar mungkin terlewatkan atau di bawah harga. Kemungkinan gangguan lain untuk tahun depan termaksud penurunan harga minyak. Nah ini ya alasannya, beberapa alasan kemungkinan gangguan lain untuk tahun depan termaksud ya, sesuai juga dengan apa yang diungkapkan oleh Presiden kita Joko Widodo di tahun 2023. Kemungkinan, teman-teman ya, kemungkinan itu hanya kemungkinan, memang resesi akan semakin parah ya, kenaikan harga pangan, naiknya harga minyak dan sebagainya, atau penurunan harga minyak dan sebagainya. Maka ini yang bisa membuat 2023 ini semakin parah ya, 2023 nanti semakin parah daripada di tahun 2022.
ini. Di antaranya ya, penurunan harga minyak ya, pemakzulan Presiden AS Joe Biden, maksudnya pemakzulan ini teman-teman semua ya, pelengseran ya Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan juga jatuhnya harga pangan sesuai dengan apa juga yang diungkapkan oleh Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Next, kemudian sesuai juga apa yang saya ungkapkan di awal-awal tadi, bahwa kita akan melihat, analis mengatakan kemungkinan hal yang wajar untuk Luna Classic mengalami kenaikan, ya wajarnya itu di harga 0,001 US dollar. Saat ini harga Luna Classic di harga ya bisa dikatakan berawal 0,00001 sekian. Nah, datang info ini dari influencer, salah satu influencer Terra Classic teman-teman ya. Influencer Terra Classic teratas mengatakan Luna Classic lebih mungkin mencapai harga 0,001 US dollar dalam prediksi harga launchnya. Influencer Terra Classic teratas mengatakan di harga 0,001 dolar lebih mungkin untuk Luna Classic daripada $1 per unitnya. Menurut saya ini saya sepakat. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan, harga wajar Luna Classic akan naik. Memang memang kenaikan ini sudah sangat tinggi teman-teman ya, di harga 0,001 US dollar dibanding dengan bisa naik $1 per launch. Tetapi di ruang kripto bisa saja itu terjadi, tergantung nanti ke depan ketika kepercayaan orang-orang tentang Luna Classic semakin tumbuh, kemudian holdernya semakin banyak, ya investor banyak melakukan pembelian pada Luna Classic. Ini yang bisa mendorong harga Luna Classic bisa naik lagi lebih tinggi, dan mungkin bisa pecah 0,2 mungkin ya, bisa di 0,01 sekian-sekian atau bisa di 0,1 sekian-sekian. Tentunya itu tergantung dari market cap-nya ya, tergantung juga dari pembakaran ya. Berapa sih Luna Classic yang akan dibakar ke depannya, berapa jumlah pembakaran, karena Luna Classic supply-nya mencapai 6 triliun supply ya, lebih ya, 6 triliun lebih teman-teman. Next, influencer Luna Classic teratas memiliki harapan tinggi untuk Terra Classic ya, yaitu Classy Crypto ya, nama influencernya. Sudah sangat familiar juga di ruang kripto. Pemberi pengaruh Luna Classic teratas telah memperkirakan bahwa harga token akan melonjak menjadi di harga 0,001 US. Classy Crypto tidak menentukan waktu dan tanggal yang dia perkirakan Luna Classic akan melonjak ke level harga tersebut. Dia mengatakan ya, dia tidak bisa pastikan kapan sih akan mencapai di harga sini. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, perbedaan harga Luna Classic saat ini dengan analisa dia tadi ya, saat ini Luna Classic mengalami kenaikan 1,74% di harga 0,0001 ya, 0,001756. Artinya nolnya bertambah 1 sesuai dengan apa yang dia prediksi. Nolnya ini terbakar teman-teman ya, satunya dipindahkan ke sini. Artinya ketika kalian melakukan pembelian sekarang dan analisa dari Classy Crypto tadi benar, kita menunggu di beberapa bulan ke depan bisa mengalami kenaikan, maka kalian, jika kalian melakukan pembelian 1 juta, maka kalian akan untung ya. Jika pecah 1 nol, maka kalian bisa profit sekitar 10 jutaan lah teman-teman ya, terbakar nolnya 1. Nah, kurang lebih hitungannya seperti itu. Saya kira teman-teman semua cukup sekian informasi kali ini. Berita penting yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, jika informasi ini menambah wawasan Anda ruang kripto, pastikan diri Anda terlibat di tim Crypto Daily Indonesia. Sangat mudah dengan cara smash tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Nama saya Sofyan, dari Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.